Di balik cadar Aisyah. Episode ke-15. Aisyah menatap wajah ayahnya yang terlelap sembari dalam hati mengucap syukur dengan tanti. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Aisyah melihat suaminya masuk menghampiri mereka. Sekelebat bayangan ketika dia memeluk suaminya melintas di ingatannya, membuatnya merasa malu hingga Aisyah langsung menundukkan kepalanya. Alfian mendekati Abah, memeriksa keadaannya. Setelah selesai, dia melihat Aisyah yang terus memalingkan wajah darinya. Keadaan Abah sudah cukup stabil. Aisyah hanya mengangguk. Kamu sudah makan? Aisyah terdiam tidak menjawab karena nyatanya dia belum makan dari pagi. Aku akan membelikan makanan. Kamu bisa makan di sini. Alfian seolah tahu jika istrinya pasti belum makan apapun. Dia pergi meninggalkan ruangan. Tak berapa lama, Alfian datang dengan membawa bungkusan di tangannya, meminta istrinya untuk segera memakannya. Sementara dia langsung pergi meninggalkan ruangan. Apa Anda juga sudah makan? Tanya Aisyah pelan menahan suaminya pergi. Alfian membalikan badannya, melihat Aisyah. Sudah, kamu makanlah. Aku akan memeriksa beberapa pasien dulu. Setelah itu, aku akan kesini lagi menemanimu menunggu Abah. Aisyah mengangguk lalu melihat suaminya pergi meninggalkan kamar. Alfian duduk di bangku di luar ruangan Abah, sambil memainkan ponselnya. Merasa bosan, dia menyimpan ponselnya lalu melihat jam di tangannya. Dia pikir jika Aisyah mungkin masih belum selesai makan, karena itu dia belum akan masuk ke dalam. Rupanya memeriksa pasien hanya alasannya saja. Dia hanya memberi kesempatan bagi istrinya untuk bisa makan. Karena jika Aisyah makan, itu berarti dia harus membuka cadarnya, dan dia belum yakin jika istrinya itu sudah siap membuka cadar di hadapannya atau belum. Walaupun sebenarnya Alfian yakin jika Aisyah kini telah sedikit luluh padanya. Tiba-tiba Alfian teringat kejadian tadi siang, di mana dia dipeluk erat istrinya. Walaupun dia tahu jika itu hanya refleks, karena saking senangnya. Tapi tetap saja membuatnya sangat bahagia. Alfian tersenyum-senyum sendiri. Sepertinya kamu sedang sangat bahagia. Alfian kaget mendengar suaranya Anita di sampingnya. Seketika wajahnya langsung muram. Sepertinya hubungan kalian membaik. Anita melihat Alfian sambil tersenyum sinis. Apa kamu sudah melihat wajahnya? Atau bahkan bukan hanya wajahnya, kamu sudah melihat utuh seluruh badannya? Anita terdengar meledek. Nit, aku tahu kamu masih terluka. Aku mengucapkan beribu maaf untuk semua yang aku lakukan padamu. Maafkan aku. Aku ingin kita baik-baik saja. Walaupun tidak menjalin hubungan lagi, tapi setidaknya kita masih bisa berteman. Apa kamu pikir bisa semudah itu? Tanya Anita sinis. Nit, aku yakin kamu bisa melupakan aku. Bukalah hatimu untuk orang lain. Kamu cantik. Aku tahu akan banyak laki-laki yang rela bersaing untuk mendapatkanmu. Aku tidak sepertimu, Al. Kamu dengan mudahnya pindah ke lain hati, melupakan cinta dan kebersamaan kita selama ini. Tidak semudah itu bagiku, Al. Anita menggeleng-gelengkan kepalanya. Alfian terdiam sejenak. Kalau wanita itu bukan Aisyah, mungkin akan sulit juga bagiku meninggalkanmu dan berpaling padanya. Anita tersenyum sinis. Jangan hanya karena dia menutup wajah dan seluruh tubuhnya, lalu dia pintar berbicara dan menasehati, terus kamu pikir dia wanita istimewa? Dia lebih baik dari aku. Alfian langsung melirik Anita. Itu benar, dia istimewa dan dia lebih baik darimu. Kamu sudah dia bodohi, Al. Anita terlihat kesal. Terserah, tapi bagiku Aisyah sangat berharga. Aku sangat ingin mendapatkannya walaupun dengan begitu aku harus kehilanganmu. Anita melebarkan matanya. Matanya berkaca-kaca. Tak seberarti itu aku bagimu. Maafkan aku,
tapi kenyataannya memang seperti itu. Anita berdiri dengan marah. Dan tak akan aku biarkan wanita istimewa dan berhargamu itu dengan mudahnya mengambil kamu dariku. Dan akan kubuat matamu terbuka jika sebenarnya istrimu itu tidak sebaik pikiranmu. Anita pergi dengan marahnya. Alfian langsung memegang kepalanya. Dia lalu melihat pintu di sampingnya. Takut jika seandainya Aisyah mendengar semua percakapan dirinya dan Anita. Aisyah terus duduk di samping Abah, membelakangi Alfian yang duduk di sofa. Istirahatlah, tidurlah di sofa, biar aku yang jaga Abah. Alfian meminta Aisyah untuk beristirahat. Tidak, saya tidak bisa tidur. Alfian berdiri menghampiri Abah, kembali memeriksa keadaannya. Abah tidur nyenyak karena aku memberinya obat tidur agar bisa lebih banyak beristirahat dan itu bagus untuk pemulihannya. Aisyah mengangguk. Jadi kamu juga istirahatlah. Kalau tidak, kamu juga akan sakit. Alfian menatap Aisyah di sampingnya. Aisyah melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saya akan ke masjid, mau sholat isya dulu. Aisyah berdiri. Tolong jaga Abah. Alfian mengangguk. Aisyah berpapasan dengan Kak Ahmad yang baru saja datang. Kakaknya bertanya kemana adiknya itu akan pergi. Minta antar oleh suamimu. Masjid di seberang rumah sakit. Lumayan jauh, ditambah ini sudah malam. Biar kakak yang jaga Abah. Akhirnya Alfian menemani istrinya. Keduanya berjalan beriringan dengan sama-sama terdiam. Kejadian tadi siang rupanya masih membuat keduanya canggung. Apa kabar Dokter Anita? Tanya Aisyah tiba-tiba. Alfian tersentak kaget. Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Aisyah tak menjawab. Alfian tampak berpikir. Apa kamu... Alfian tak berani melanjutkan perkataannya. Iya, saya mendengar kalian mengobrol tadi. Maaf, bukan maksud menguping. Tapi suara Dokter Anita cukup keras dan terdengar, walaupun sebenarnya saya tidak mau mendengar. Aisyah menghentikan langkahnya melihat Alfian di sampingnya. Mereka telah berdiri di depan masjid yang sepi. Anda tahu, sangat menyakitkan ketika kita dibuat merasa sangat spesial kemarin, tiba-tiba dibuat merasa tidak diinginkan hari ini. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dikecewakan oleh seseorang yang kita pikir tak akan pernah menyakiti kita. Dan itulah yang sekarang terjadi pada Dokter Anita. Dia sangat kecewa. Dan rasa kecewanya itu membuatnya tak akan melepas Anda begitu saja. Aku tahu aku salah. Tapi sepertinya aku lebih baik menyakitinya daripada menyakitimu. Alfian menunduk merasa sangat bersalah. Aisyah menelan ludah, menatap lekas suaminya. Sepertinya juga aku akan menjadi lawannya, karena tak akan juga rela melepasmu padanya. Tapi aku yakin jika itu tidak salah. Alfian terhenyak. Seberapa kuat usahanya untuk mendapatkanmu kembali, sekuat itu juga aku akan mempertahankanmu. Lanjut Aisyah lagi. Alfian tersenyum. Aku sangat bahagia mendengarnya. Aku punya banyak pemakluman untuk sekedar memaafkan semua kesalahanmu. Tapi itu bukan berarti aku akan terus memaklumi. Aisyah melangkah memasuki masjid. Aku mencintaimu. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Alfian menahan Aisyah untuk pergi. Aisyah menghentikan langkahnya. Aku tidak peduli apa alasanmu mau mempertahankan aku. Entah karena cinta atau terpaksa. Yang paling penting aku tahu jika kini kita akan selalu bersama. Karena aku akan lebih mempertahankan dirimu di sisiku dengan cintaku. Lanjut Alfian lagi. Aisyah tak menjawab. Dia kembali melangkah memasuki masjid. Dengan mata berbinar, Alfian terus menatap Aisyah. Hatinya berbunga-bunga. Kini dia tahu jika mereka akan selalu bersama. Tengah malam, Aisyah melihat suaminya telah tidur lelap di sofa. Begitu juga dengan kakaknya.
Sementara dirinya yang tidak bisa tidur terus berada di samping sang ayahanda. Aisyah memegang tangan Abah dengan sesekali menciumi serta terus mendoakan kesembuhannya. Selain karena penyakitnya, Aisyah tahu jika sebenarnya permasalahan Kak Siti yang membuat kesehatan Abah semakin memburuk. Dia melihat kesedihan dan kekecewaan yang mendalam di mata Abah waktu itu. Waktu di mana kakaknya menangis, mengutarakan keputusannya untuk berpisah. Aisyah tahu jika Abah kecewa. Kecewa pada dirinya sendiri yang telah salah memilihkan jodoh untuk putrinya. Sedih karena berkatnya pula, sang putri mendapatkan rasa sakit yang bertubi dari lelaki pilihannya. Aisyah lalu melirik suaminya. Seandainya Abah tahu, jika nasib pernikahannya juga hampir saja sama dengan sang kakak. Entah betapa akan lebih sakit dan kecewanya ayahnya ini. Tapi syukurnya itu tidak terjadi. Aisyah menatap lekat wajah suaminya. Abah, semoga lelaki pilihanmu ini memang yang terbaik untukku. Aku tahu jika untukku, Abah tidak akan salah memilih. Semoga bahunya sekuat bahumu, hingga mampu menjadi tempatku bersandar. Punggungnya setangguh punggungmu, hingga mampu menjadi tempatku bertopang. Peluknya sangat pelukmu, yang mampu memberikanku perlindungan. Dadanya seluas dadamu, yang senantiasa memaafkan. Selepas sholat subuh, Aisyah baru merasakan kantuk. Selesai mengaji di samping ayahnya, Aisyah membangunkan sang kakak dan suaminya untuk sholat subuh. Setelah keduanya bangun dan pergi ke masjid, dia lalu membaringkan diri di atas sofa. Hingga kemudian Aisyah terlelap. Aisyah bangun ketika menyadari jika sudah ada Umi dan Kak Zainab di sana. Dia kaget ketika mengetahui jika ini sudah pukul 10 pagi. Umi, kapan datang? Tanya Aisyah sambil membenahi kerudungnya. Dari jam 8 tadi, Nak. Kenapa tidak membangunkan aku? Aisyah membuka cadar untuk minum. Suamimu melarang kita untuk membangunkanmu. Katanya semalaman kamu tidak tidur. Zainab menjawab sambil tersenyum. Makanlah ini, Nak. Suamimu membelikannya untukmu. Ucap Umi sambil menyodorkan kotak makanan. Umi dan Kak Zainab sudah makan. Aisyah mengambil kotak makanan itu. Sudah, suamimu yang membelikannya. Aisyah tersenyum, begitu juga dengan Umi. Suamimu sangat baik, Nak. Dia terlihat sangat menyayangimu. Umi mengelus punggung Aisyah. Aisyah dan Zainab saling berpandangan. Dia memang baik, Umi. Insya Allah dia juga menyayangi Aisyah. Zainab tersenyum pada ibunya. Itulah yang Umi harapkan. Cukup sedih saja yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Raut wajah Umi berubah sedih. Siang hari, Aisyah merasa kurang enak badan. Karena itu dia tidak ikut Umi dan kakaknya sholat zuhur di masjid. Setelah melaksanakan sholat zuhur, dia lalu membantu sang ayah untuk melakukan tayamum, kemudian melaksanakan sholat dengan isyarat. Pulanglah, Nak. Istirahatlah di rumah. Ucap Abah seusai dia melaksanakan sholat. Tidak, Abah. Aku bisa istirahat di sini. Aisyah memijit tangan ayahnya. Badanmu panas, Nak. Lebih baik kamu pulang saja dan beristirahat di rumah. Abah meraba kening putrinya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, Abah. Aisyah tersenyum. Tiba-tiba pintu terbuka. Alfian masuk ke dalam dengan 2 orang perawat di belakangnya. Alfian segera memeriksa ayah mertuanya. Sambil bercakap-cakap, keduanya tampak terlihat akrab. Abah pasti akan segera sembuh. Karena menantu Abah sendiri yang merawat Abah dengan baik. Ucap Abah sambil tersenyum. Alfian ikut tersenyum. Dia lalu melihat istrinya yang sedari tadi terdiam. Bawa istrimu pulang. Sepertinya dia sedang tidak enak badan.
Alfian kaget. Dia lalu menghampiri lebih dekat istrinya. "Kamu kenapa?" tanya Alfian dengan khawatir. Bukannya menjawab, Aisyah malah berlari menuju toilet dengan terburu-buru. Dia muntah-muntah. Alfian terlihat sangat khawatir, berdiri di depan pintu menunggu istrinya di sana. Begitu juga dengan Abah. "Bapak tidak usah khawatir, karena sebentar lagi Bapak akan segera mempunyai cucu," ucap salah seorang perawat di sana sambil tersenyum. Abah langsung tersenyum bahagia. Lain halnya dengan Alfian dan Aisyah yang baru saja keluar dari toilet. "Wah, selamat ya Pak Dokter, sebentar lagi jadi ayah." Dua orang perawat itu menghampiri keduanya memberi selamat. Alfian hanya bengong menerima ucapan selamat. Berbeda dengan Aisyah yang mengerutkan keningnya. "Jadi ayah?" tanya Aisyah heran. "Iya, Anda sedang hamil kan?" tanya salah seorang perawat sambil tersenyum. "Hamil?" Aisyah terbelalak sambil melihat Alfian di sampingnya. Kedua perawat keluar ruangan sambil cekikikan. "Kenapa mereka mengira aku hamil?" Aisyah terlihat kesal sambil duduk di sofa. Alfian hanya menahan senyumnya. "Kenapa harus marah? Aminkan saja. Mudah-mudahan apa yang mereka ucapkan memang benar. Kamu sedang hamil, Nak." Abah tersenyum sambil melihat putrinya yang sedang kesal. Aisyah dan Alfian langsung berpandangan. "Aku akan ambilkan obat untukmu," ucap Alfian kemudian sambil pergi meninggalkan ruangan. Alfian kaget ketika beberapa orang dokter dan perawat datang menghampiri mengucapkan selamat. Rupanya berita istrinya hamil telah tersebar akibat ulah dari kedua orang perawat tadi tentunya. Alfian hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dia tak ingin banyak bicara apalagi menjelaskan jika sebenarnya istrinya hanya sedang sakit biasa saja. Namun ada sesosok wanita yang melihat dari kejauhan dengan sangat marah. Wajahnya memerah, menahan amarah mendengar jika mantan kekasihnya itu akan menjadi ayah. "Kurang ajar kalian berdua, bersenang-senang di atas penderitaanku." Anita menghapus selehan air mata di pipinya. Aisyah yang mendingan setelah meminum obat yang diberikan oleh suaminya, berjalan menuju kantin untuk membeli makanan. Sesampainya di sana, dia nampak mengurungkan niatnya, melihat kantin yang sangat ramai. Aisyah lalu membalikkan badannya, kaget ketika tiba-tiba sudah ada Anita di depannya. "Jadi kamu sedang hamil?" tanya Anita sambil tersenyum sinis. Aisyah tampak tak ingin meladeni. Dia akan kembali berjalan namun Anita menghalangi jalannya. "Wanita munafik, katakan, apa kamu hamil?" Anita kali ini terdengar marah, sehingga menarik perhatian beberapa orang. "Memangnya apa anehnya jika wanita bersuami hamil?" jawab Aisyah santai. Anita menggertakkan giginya. Amarah membuatnya tidak lagi peduli jika kini semua orang tengah memperhatikan mereka berdua. "Dasar wanita munafik!" Anita menarik cadar Aisyah dengan kasar. Aisyah yang kaget langsung menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba dari belakang Alfian datang, lalu menarik kepala Aisyah ke dalam pelukannya, menenggelamkan wajah istrinya ke dalam dadanya. Aisyah yang hampir menangis merasa lega. Kedua tangannya yang tadi menutupi wajahnya kini telah bertengger di pinggang suaminya. Anita yang kini memegang cadar Aisyah tampak kaget dengan kedatangan Alfian yang tiba-tiba. Mata Alfian memerah, wajahnya tampak sangat marah. Dengan satu tangan yang masih memegang kepala istrinya, Alfian memelototi Anita di depannya. Bersambung.